Ini kayaknya Oten nih, namanya keren nih, Van Halen, orang Belanda nih. Apa bahasa Belandanya selamat malam ya. Selamat malam, Kristen Muslim. Van Sempuluh balak, Pak. Van Halen. Kok Kristen apa? Kristen impor nih. Valen. Valen. Halen. Oh mama Dia membisu. Masih bahasa Belanda bunda. Pura nih mandre, Van. Selamat malam. Kristen bang. Ya, malam bang, malam. Kristen. Ini mantap. Kau harus pede ya dengan imananmu ya. Nah mantap lah, biasa mantap. Kan, biasa gini. Aku ini ya, ini mantap dia mengaku. Lanjut, silakan. Itu judulnya ya, salib simbol kutuk. Yesus disalib berarti ya Yesus itu lambang kutuk. Silakan. Ya, salib itu memang lambang kutuk. Tetapi agar kalian tahu semua, salib itu menyelamatkan kalian semua. Goblok. Mama marah-marah dia. Di mana dalilnya, Bang? Di mana Tuhannya berfirman kalau salib itu? Ya, di mana saya harus baca? Tentang Yesus Kristus. Ya, di mana saya harus baca? Kalau salib itu menyelamatkan, di mana, Bang? Saya harus baca. Baca Alkitab, Bang. Baca. Iya, di mananya? Di mana? Di mana? Bible itu kan banyak. Karangan-karangan dari barat itu kan banyak. Ada Lukas, Markus, Matius. Karangan Alkitab itu bukan karangan. Lalu apa kalau bukan karangan? Enggak, kalau bukan karangan. Apa karangan semua itu? Ya, coba Anda tunjukkan di mana di dalam Bible bahwa salib itu menyelamatkan. Di mana, Bang? Nggak perlu tunjukkan, kalian baca sendiri. Kami orang kalian tahu sendiri. Aduh, setahu saya salib itu adalah kutukan. Anda juga mengakui. Nah, bagaimana caranya kutukan menyelamatkan? Bagaimana caranya kutukan menyelamatkan? Bang, bagaimana ceritanya kutukan menyelamatkan? Gimana itu? Anda cari tahu sendiri. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya orang disuruh mau Kristen ya, beritakanlah Bible ke seluruh dunia agar menjadi Kristen. Bagaimana ceritanya kalau Anda tidak bisa menjawab? Kita disuruh jadi Kristen semua sesuai dengan amanat agung dan cara tipu-tipu oleh misionaris. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kami bisa menjadi murid kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Begitu caranya. Lah, Anda mau menjadikan kami sebagai hambanya Dewa Yesus. Bagaimana caranya? Kami bertanya, apakah bisa menyelamatkan? Kutukan Tuhan itu bisa menyelamatkan? Kutukan Tuhan bisa menyelamatkan, itu jurusnya dari mana? Yesus itu orang dikutuk. Sama kami. Yesus itu orang dikutuk menurut kalian. Bukan masalah iman kamu. Siapa yang mempengaruhi imanmu? Justru kamu yang mau menjadikan kami sebagai pengikut Dewa Yesus. Gimana ceritanya? Kok jadi kamu yang... Ya. Makanya ketika kamu datang membawa ajaranmu, mau mengkristenkan kami bertanya, gimana ceritanya orang yang dikutuk oleh Tuhan mau menyelamatkan manusia lain? Dia saja dikutuk sama Tuhan. Bagaimana taricana? Gimana? Ayo, dia saja dikutuk sama Tuhan kok dia bisa menyelamatkan? Gimana dong? Lucu ente. Dia aja kena kutuk. Ketawa dirimu sendiri. Orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Gimana ceritanya, Paman? Saya berdoa supaya Tuhan. Kau berdoa sama orang yang dikutuk. Kamu berdoa sama makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Sakit kau, parah kau. Aduh. Yang suka kutuk itu Allah SWT-mu itu. Tak ada urusan denganmu. Tak ada urusan. Tak ada perintah di dalam Islam untuk mengislamkan Anda. Enggak ada. Tidak ada perintah jadikanlah manusia jadi Islam. Tak ada perintah itu. Yang ada di dalam agamamu cuman otak kalian. Kami yang harus menjadi pengikut dewa. Taruh di mana? Kalian berdoa agar Muhammad
Ya, Yesus juga didoakan kok, Hosana, Hosana, ya, selamatkanlah, semoga keselamatan untuk anak Daud. Tuhan didoakan itu lebih parah lagi. Sekarang saya tanya samamu, kalau kau mengatakan bahwa Yesusmu, Dewa Yesus itu disalib untuk keselamatan kalian, bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Tuhan bisa menyelamatkan? Jawab. Bisa sedikit kamu kasih edukasi, Bang? Bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Elohim bisa menyelamatkan orang-orang Kristen? Silakan. Bisa saya itu, Bang, karena kami tahu itu Yesus itu tidak dikutuk. Dia itu yang menghancurkan kutuk. Di dalam kitabmu dijelaskan dia dikutuk dengan jalan menjadi kutuk. Ayat songormu itu semua. Lah memang harus baca dalilmu. Di dalam kitabmu itu dengan jalan menjadi kutruk. Bagaimana caranya manusia yang dikutuk oleh Tuhan menyelamatkan manusia laknat seperti kalian? Gimana caranya? Cuma kalau mau pelajari jangan kayak kau pelajari Al-Quranmu yang fiksi itu, yang banyak. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya harus belajar Bible? Pertama apa yang harus saya lakukan? Direndam dulu di air kolak. Hah? Dibaptis pakai air ketuban kuda gitu. Ada aja alasanmu. Sekarang kau tunjukkan aja bagaimana caranya manusia yang terkutuk di atas tiang salib itu bisa menyelamatkan. Itu aja dulu. Gimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia lain? Gimana caranya? Dia aja dikutuk. Mana caranya? Ayo. Terkutuklah Yesus di atas pohon, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya sederhana kan? Bagaimana caranya Tuhanmu, Dewa Yesus itu menyelamatkanmu sedangkan dia sendiri dikutuk? Ayo. 1.500 orang, lihatlah ini. Kenapa jadi Kenapa jadi nangis? Zumamu ini. Kenapa jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Kenapa? Lihatlah Zumamu ini. Malas saya. Itu mau kamu jadikan panutan bapak-bapak yang tadi bilang, aduh, darah. Mana? Malu. Malu ya? Menyembah makhluk terkutuk malu. Malu ya? Orang kayak begini bicara saja sembarangan. Mau dijadikan panutan. Teman-temanku mengatakan, jawab aja Bang. Kalian kan menyembah makhluk terkutuk di atas pohon. Jawab aja Bang Zuma kalau bisa Bang. Gak usah curhat. Segala raja Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang kami sembah. Yesus. Itu kan klaim. Itu kan klaim saja. Itu bunga-bunga tidur. Itu obat kuping. Faktanya dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Ayo, Yesus itu kutuk. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan kami, sedangkan dia sendiri dikutuk? Oh, itu provokator sebenarnya, provokator kau itu. Dajjal, kau itu Dajjal. Bukan Dajjal saya ini. Kalian takut, kalian marah karena misi kalian untuk mengkafirkan orang Islam itu terhalang oleh Bang Zuma. Itu Al-Quran itu ajarannya nggak jelas. Ya sudah, kalau tidak jelas, jelaskan aja ajaranmu dulu kepada saya. Al-Quran tidak memaksakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Itu tak ada di Al-Quran. Nah, di agamamu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Sebelum Anda menjadikan kami Kristen, jawab dulu supaya kami ikut kalau Anda benar. Pertanyaan kami adalah, bagaimana caranya orang yang dikutuk di atas pohon bisa menyelamatkan sedangkan dirinya sendiri dikutuk? Apa jawaban Anda? Jawaban Anda apa? Bagaimana caranya orang yang kutuk, orang yang dikutuk, orang yang menjadi kutuk menyelamatkan kalian? Bagaimana caranya? Orang dikutuk Orang dikutuk mau menyelamatkan, gimana ceritanya?
Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus kita Kristen dibenarkan oleh dewa. Bagaimana ceritanya? Yesus menanggung semua dosa-dosa kalian. Terus bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kalau semua dosa ada di Dia? Sementara dosa itu tempatnya di neraka. Mama ajaran apa ini? Mamatmu itu ada di neraka sekarang itu. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikutuk. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung dosa umat Islam. Tak ada. Beda dengan agamamu. Yesus menjadi kutuk. Mama. Bagaimana ceritanya Yesus menyelamatkan sementara Dia kutuk? Ayo bicara dong, bicara pakai ilmu nafas sekali-kali. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya orang yang dikena kutuk sama Tuhan bisa menyelamatkan Karisteng? Gimana caranya? Karisteng tidak pernah menyembah Tuhan. Karisteng makan babi, Karisteng makan anjing, makan tikus. Sementara yang terenak sedunia. Nah iya, saya tahu. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Iya. Kau itu main comot-comot ayat aja. Lalu bagaimana caranya menyadarkan Anda? Dibacakan ayat Anda tolak. Lalu saya harus menyadarkan Anda pakai apa? Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Dalil di dalam Bible yang Anda genggam. Yesaya 66 nomor 17, Bang. Nomor 17. Tuhan akan datang membakar semua bulu jambutnya Kristen dengan api, sebab mereka mengikuti seseorang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta balaau tikus. Bagaimana ceritanya Anda mau selamat? Ayo, Tuhan membakar semua pemakan babi. Yang kau sembah makhluk terkutuk. Kami ini sadar, makanya kami tidak ikut ajaran kalian. Ya enggak, memang enggak perlu kau ikut ajaran saya. Ngapain kau ikut? Ngapain kau ikut ajaran saya? Ngapain? Makanya sebelum saya ikut ke ajaranmu, jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Sedangkan kamu sendiri pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar api dengan nyalanya kepada orang yang makan babi dan makan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Makan babi dan makanan binatang-binatang menjijikkan itu agama apa? Zuma. Itu agama apa? Jawab dulu, jangan kau curhat. Kalau kau ditanya, jangan kau curhat. Itu agama apa yang makan binatang-binatang menjijikkan itu? Agama apa? Kami ini bukan agama. Ini pengikut Kristus. Iya, saya tanya samamu. Kamu itu ketika dibacakan dalil dalam Bible yang kamu ambil dari agama Yahudi, Yesaya 66 nomor 16 17. Tuhan akan datang dengan nyala api, akan membunuh banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Siapa ini yang dimaksud? Agama mana ini yang dimaksud makan babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus? Ini agama apa? Sekte Karisteng. Agama apa? Kau malah nangis di sini. Sudahnya sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu makanan menjijikkan. Sudahnya Tuhan datang kemudian membakar kalian, semua bulu jambut kalian hangus. Oh, Mama Itu dalil. Silakan. Lu kok sesuka hatimu? Agama Kristen diajarkan, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Nah, sebelum kami menjadi Kristen kayak kalian,
Harus kami bertanya dulu dong. Agama mana yang nanti dibakar api oleh Tuhan karena makan babi dan binatang-binatang menjijikkan? Agama mana? Jawab dong. Agama Islam. Mana ada? Memalukan. Memalukan. Dasar pengikut Paulus licik. Jawab jujur dong. Jujur dong. Jujur dong. Agama mana yang kelak akan dibakar habis oleh Tuhan? Bulu jambut, bulu ketek, bulu hidung, bulu pantat, semua dibakar. Berdasarkan Yesaya 66. Itu agama mana tuh yang akan dibakar hangus sampai mati semuanya? Karena makan babi, makan binatang menjijikkan, dan tikus balau. Itu agama apa? Kau cari sendirilah yang pasti tuh. Malu nih, malu dia malu. Malu, kasihan malu dia. Ibu, saya enggak pernah malu, Ibu. Kau Iya memang, mau gimana mau malu? Memang makanannya enggak mana lagi malu. Bisa aja itu. Ayo, jawab dong, yang jujur dong. Berterus terang lah. Berterus terang, jangan malu. Itu dalil. Bunda Rahma bilang itu dalil loh. Congor mukanya. Ya kok congor pula. Dalil itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang dibunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ini agama apa yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta tikus? Jawab. Mengaku mau kepan. Jawab. Sudahlah sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu menjijikkan. Bagaimana kau mau selamat? Sudah ditulis sama Tuhan di dalam Bibelmu sendiri. Pemakan babi, pemakan cacing, pemakan monyet, pemakan kelelawar, pemakan padale, kura-kura, apalagi gorila, apalagi kuda nil, dinosaurus, buaya, kuda laut, kuda nil, kapal selam, kapal terbang, aspal. Ini kau masuk dibakar sama Tuhan. Itu mami mengaku mau ke bede. Ayo. Agama apa itu? Agama apa? Jawab. Ini kau disadarkan gara-gara kau datang membawa kemudian agamamu ke Indonesia. Kau mau kristenkan orang Indonesia, tapi giliran ditanya Bibelmu, justru kau yang KO. Mana? Jadi kalau tidur kena namakan pahanya istrinya bisa jadi. Bisa jadi. Jawab. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oh ya? Kamu mau jadikan kami dengan cara apa? Oh, dengan cara tipu-tipu. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara menghina, menghujat Islam. Ya, mengopret kemudian Al-Fatihah. Ya, kemudian apa? Menghujat, menista Islam. Dan iblis giliran ditanya, kalau Islam itu salah, mana di dalam Bible? Pemakan onta, pemakan ayam, pemakan sapi, pemakan kambing akan dibakar. Mana? Yang ada di sini pemakan babi, pemakan asu, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan balawu yang akan dibakar oleh Tuhan, bukan kami. Paham kau? Balala. Blama. Jadi kami harus jadi pengikut agamamu gitu, masuk neraka juga. Bodoh. Bodoh. Ayo. Gara-gara STT ini ya, Gara-gara STT menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat semuanya dia hujat. Giliran kita, ayo tinggalkan Islam, ayo kita pindah ke Kristen. Begitu kita masuk di Kristen ada dalil ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kembali, jangan mau dibakar, kembali. Ternyata di situ nanti bulu jambut habis. Balik. Jangan mau diajarin.
Ternyata cek per cek, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ternyata itu dalil tambahan. Parah. Itu Parah. Ternyata begitu kita masuk, yang mana yang kita sembah? Itu di dinding. Yang mana? Tuh melengket dinding. Siapa itu? Yesus. Mana dalilnya ini? Yesus telah menebus kita dari kutuk, dengan jalan Dia menjadi kutuk. Mama berarti yang dia Tuhankan, berarti Tuhanmu Tuhan terkutuk. Mengapa? Iya, dalilnya begitu kok. Dalilnya begitu. Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pantas saja Maria dan siapa? Maria, Yusuf, Nikodemus itu buru-buru minta ke Pilatus, Om, ya paman, kami mau nurunin jenazah Tuhan kami dong. Kenapa? Ini sudah mau sabat, nggak boleh mayatnya semalam-malaman karena Tuhan marah. Ya udah ambillah. Nah, disimpanlah dia, jenazahnya disimpan di goanya Yusuf Arimatea. Parah paman, parah. Gimana ceritanya? Terus kemudian Yesus mengatakan apa? Tanda Yunus untuk angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Wow, bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Yesaya 14:12, bintang pajar, putra matahari, Halal bin Zakar. Di data nomor 14-nya, bintang timur itu mau menyamai Allah, mau menyamai Tuhan. Di data 15-nya, ke dalam dunia orang mati ditempatkan yang paling dalam di liang kubur. Pantasan Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ternyata bangkit pada hari ketiga. Ternyata siapa? Halal bin Zakar. Kena. Ih, pedis sekali. Belum berakhir sampai di situ, belum. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Iya paman. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa sih loh? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku tidak mengenal engkau. Capek deh. Lalu keselamatan apa yang kalian harus lakukan? Penginjilan kemana-mana. Umat Islam awam kalian tipu-tipu, kalian murtadkan. Apa yang kalian mau jual? Apa? Janji-janji palsu berarti. Oh iya memang, cuman angan-angan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka hanya berangan-angan. Itu Bunda Rahma. Pan Helen, lu tinggal angkat bendera putih aja. Ampun paman, gitu. Paman, ampun, gitu. Ayo Pan Helen. Mau sekali Pan itu kabur, tapi malu-malu kucing. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman, dan iblis tidak akan berpengaruh kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak akan berpengaruh. Makanya iblis hanya mempengaruhi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman. Makanya yang percaya manusia keluar dari lubang kubur itu Tuhan hanya mereka yang tidak bertakwa. Makanya yang makan babi bukan orang beriman, makan tikus bukan orang beriman. Begitu. Oke.